warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhanrina. Saya sebagai pewawancara atau penanya, dan ini merupakan saya Muda. Ini mana? Indah nama dia, dan Alif Nazmi. Kami dari Universitas Mekah Fakultas Agama Islam untuk menyelesaikan tugas mata kuliah inovasi kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Ramadan. Baik Bu, kami akan bertanya sekitaran ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka itu tersebut? Sudah. Dan apa yang dampak dari kurikulum merdeka ini? Dampak besar Dampaknya ya bagi siswa dan siswi itu. Dampaknya sebenarnya karena kita masih baru tahun ini kita terapkan dan hanya di kelas 7, jadi signifikan kan ya? Itu nggak terlalu signifikan karena kan kita baru 1 tahun nih untuk tahun 2023 sama 2024. Jadi itu hanya baru diterapkan di kelas 7 saja. Untuk kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum K13. Apakah 9? Iya. Jadi kalau dilihat perubahannya itu kan di kurikulum merdeka kan ada yang namanya P5, P2, P5RA. Oh iya. Nah jadi itu kita terapkannya khusus di hari Jumat karena dia kan boleh kita gunakan secara sistem blok, boleh juga dimasukkan dalam pelajaran, tapi kita mengambil sistem bloknya. Jadi khusus di hari Jumat itu 8 jam mereka tentang P2 P5RA. Nah jadi di situ yang diterapkan adalah lebih ke, jadi sebenarnya ada 10 poin di situ, di P2 P5RA. Kita mengambil dua poin aja dulu, 2 modul. Jadi yang pertama yang diambil tentang karakter siswa. Jadi karakter itu kita bina anak-anak lebih ke bagaimana dia bersikap, bagaimana dia terhadap sikap dia terhadap guru, terhadap teman, terhadap lingkungan, ya kan? Kemudian lebih ke religiusnya. Jadi ya setiap jam 9 sholat duha, kemudian yasinan, kemudian diberikan tausiah, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Berarti yang diterapkan di kelas 7 itu yang tadi Ibu bilang kan ada 10 blok ya, 8 blok. Itu di kelas 7 aja apa kelas 2, kelas 3 juga? Kelas 7 saja, karena kan yang kita terapkan kurikulum merdeka di kelas 7. Jadi di kelas 7 aja. Kelas 2, kelas 3 berarti belum ya? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua Bu. Apa saja inovasi pembelajaran di sekolah ini dan bagaimana upaya penerapannya? Tahap inovasi pendidikannya? Inovasi secara khusus memang nggak ada. Kenapa? Kalau sekolah lain mungkin ada Myras, di kita nggak ada karena tidak ada pembimbing, ya. Oh, ada itu. Jadi kita masih terbatas untuk inovasi seperti itu. Ya. Tapi kita memilih siswa lebih ke inovasi ke akademiknya ya. Prestasi ya. Akademiknya, jadi kita ambilnya kita bentuk kelas unggul. BC. Iya. Kayak seperti kelas BC, bilingual kelas. Iya, ada bilingual, ada reguler. Ada yang reguler. Jadi kalau yang kelas unggul ini kita lebih terapkannya ke tiga hal yang kita tuntut mereka Bisa. Hafalan JIS 30 ya pasti ya. JIS 30. Kemudian penguasaan kepada IT. Kemudian ke penguasaan ilmu pengetahuannya mereka harus lebih daripada yang lain. Nah, jadi untuk di kelas mereka kita fasilitasi dengan komputer masing-masing, ya. Kemudian
tenaga pengajar juga mereka dibedakan dengan kelas gitu ya. Berarti lebih ini Bu, lebih di apa? Lebih dipacu di YouTube ya? Iya. Lebih ditekankan lagi. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga Bu. Setelah ditetapkannya inovasi pembelajaran yang telah disampaikan, kira-kira apa sih kekurangan dan kelebihan dari inovasi pembelajaran tersebut? Kelebihannya siswa lebih siap untuk kita ikutkan dalam event-event baik itu di sekolah-sekolah maupun event perlombaan yang diadakan di luar dari sekolah atau dari dinas misalnya. Lebih siap dia karena penguasaan ilmunya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Kalau dampak kekurangannya ya namanya anak-anak ya. Anak kan maunya bermain ya. Jadi waktu mereka untuk bermain itu berkurang. Gitu aja. Fokus ke pelajaran. Fokus ke pelajarannya. Jadi mereka yang tadinya bermain seperti kawan-kawan yang lain berkurang itu aja. Terbatas ya. Baik, mungkin yang keempat saya bertanya lagi, menurut Ibu bagaimana hasil dari penerapan inovasi pembelajaran yang sudah diterapkan? Hasilnya Bu. Hasilnya itu tadi dia bisa lebih siap, kemudian dari segi nilai dia lebih sedikit muncul ya, maksudnya enggak semuanya muncul ya. Ya itu tergantung dari tingkat inteligensi dari siswanya juga gitu ya. Jadi yang mereka memang inteligensinya lebih, mereka nampak muncul dari kelas-kelas reguler yang lain. Nah itu, jadi kita kalau memang untuk mengikutkan ke sebuah perlombaan nggak perlu mikir harus ngambilnya dari mana, harus kita seleksi, emang udah kita siapkan. Berarti yang semua ikut perlombaan itu dari emang kelas BC sendiri atau emang reguler juga diikutkan Bu? Yang reguler kalau mau ikut boleh, tapi kita utamakan yang dari BC yang memang udah kita persiapkan. Nah, jadi kalau memang kebetulan ada yang dari BC, yang dari reguler itu lebih bagus. Iya, karena terkadang kan ada yang dari reguler itu nggak mau Bu masuk kelas BC karena capek, gitu ya. Tapi secara kebetulan inteligensinya dia memang bagus, ya kita ikutkan gitu. Kita nggak ngambil kemungkinan, kita nggak boleh aplikasi ya, tetap di dua-dua boleh. Iya. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana upaya sekolah ini dalam mengevaluasi inovasi pembelajaran? Cara evaluasi yang pasti di dalamnya tuh kan ada pendamping. Ya. Di dalam kelas itu ada pendamping. Kita setiap bulan meminta pendamping itu untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setiap mereka tuh ada bimbel khusus. Jadi kita juga minta hasil evaluasi dari bimbel. Ada perubahan apa enggak? Kemudian dari mentornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Dan sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan hingga ke zaman ilmu pengetahuan. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil wawancara kami tentang judul tentang MK Inovasi Kurikulum yang diampu oleh Bapak Ramadan MED PhD. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh pemateri kami yang pertama yaitu Saudari Indah. Kepada Saudari kami persilahkan. Hari Kamis tanggal 23 November 2023. NPSN 2 Banda Aceh. Di sini diterapkan kurikulum Merdeka sejak tahun ajaran 2023 dan 2024.
baru diterapkannya di kelas 7, sedangkan di kelas 8-9 itu menggunakan kurikulum K13. Kalau dilihat dari perubahannya di kurikulum Merdeka, itu ada P2, P5, RA adalah merupakan suatu kegiatan kurikuler yang menggunakan pendidikan pembelajaran berbasis project learning dan dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian karakter menguatkan peserta didiknya yang akan disampaikan Saudara Najmi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ucapkan kepada Saudari Indah. Baik, saya akan sambung. Yang keduanya adalah saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan P2 dan P5 RA. Apa akan itu? Baik, di sini P2 dan P5 RA ini adalah satu penyampaian materi berkenaan dengan suara demokrasi, di mana suara demokrasi itu mempunyai 4 materi lah. Yang pertamanya adalah hak kewajipan, yang keduanya adalah demokrasi, yang ketiga pemilu damai, dan yang keempat adalah struktur organisasi. Okay, baik. Dan ada contoh lain juga untuk P5 ni. Kalau diikutkan ada 10 poin. Tapi saya menerangkan 5 aja dulu. Baik, yang pertamanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua adalah kearifan lokal. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Yang keempat adalah bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima adalah teknologi. Okay, baik. Itu adalah salah satu contoh P2 atau P5 RA lah. Baik, sambungannya adalah diskusinya. Dan diterap sekolah SMA MTSN 2 Banda Aceh ini diterapkan khususnya di hari Jumaat karena boleh digunakan dalam mata pelajaran, tapi kita mengambilnya khusus di sistem bloknya di hari Jumaat, iaitu apa? P2 dan P5 RA. Okey, baik. Dan diterapkannya macam yang saya sebutkan tadi lah, antaranya yang 10 tu daripada 5 itulah. Ya, itu saja. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Subhan. Baik, saya akan menunjukkan dua poin atau dua contoh dari hasil penjelasan dari Bang Najmi. Poin pertama itu adalah karakter bagaimana bersikap terhadap guru. Yang kedua itu ada karakter bagaimana bersikap terhadap teman maupun lingkungan. Kemudian lebih dalam hal agama atau religiusnya. Selanjutnya itu ada setiap jam 9 itu dilaksanakan sholat duha, yasinan, dan tausiah. Terus baru dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Di sini evaluasi secara khusus tidak ada karena beberapa dari sekolah lain ada yang merasa dia tidak ada pembimbing. Jadi masih terbatas inovasi seperti itu, tapi mereka memilih siswa lebih ke inovasi akademiknya. Mereka mengambil bentuk kelas unggul lebih ditetapkan ke kelas 3. Hal itu dituntut oleh guru-guru di sekolah MTSN 2 Banda Aceh. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yohana. Selanjutnya itu ada hafalan juz 30. Yaitu di kelas unggul 3 perkara yang diterapkan yaitu hafalan 30 juz, penguasaan hafalan juz 30. Untuk penerapan bagi kelas unggul itu adalah di sini ada 3 perkara yang diterapkan di sekolah itu, iaitu yang pertamanya adalah hafalan juzuk 30 yang pertama, yang kedua adalah penguasaan IT, dan yang ketiga adalah penguasaan yang lain ilmu daripadanya, maknanya penguasaan luar bidang dia, maknanya ialah ilmu selain daripada apa yang diamati. Okay, baik. Dan seterusnya ia mempunyai fasilitas iaitu komputer masing-masing. Yang ketiganya adalah tenaga pelajar ni ataupun guru-gurunya dibeza-bezakan sama dengan kelas-kelas lain lah, maknanya ada guru-guru yang bukan macam guru-guru yang sudah dievaluasikan untuk mengajar kelas-kelas unggul ni. Itu saja. Okay, baik.
saya teruskanlah. Jadi apa kelebihan ataupun kekurangan tahap inovasi pembelajaran di sekolah itu adalah kelebihannya adalah siswa lebih siap diikutkan, iaitu siswa ni menguasai ilmu yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari segi kelebihan dia lah. Dari segi kekurangan dia adalah kita kena tahu pelajar ini ataupun budak-budak ni kerap bermain. Jadinya itu adalah kekurangan dia lah. Selanjutnya, seterusnya akan diteruskan oleh bagaimana pada ini kira soalan yang kelima. Selanjutnya poin kelima itu ada evaluasi. Pendamping setiap bulan mereka diminta oleh pendamping itu untuk melaporkan apa yang terjadi di dalam kelas atau di dalam ruangan. Kemudian setiap sore mereka ada bimbel khusus. Ada juga diminta hasil bimbel, ada perubahan atau tidak. Kemudian dari awal sampai akhir. Jika ada perubahan bisa dilanjutkan atau tidak. Dievaluasi biasanya pihak sekolah mengevaluasinya itu 2 minggu sekali. Itu dari evaluasi bimbel. Karena kalau evaluasi pagi atau mentor ada yang per minggunya, ada juga yang per bulan. Tergantung pokok pembahasan mereka. Tergantung pokok pembahasan yang mereka berikan. Kalau laporan pendamping itu setiap bulan. Kesimpulannya atau hasil dari wawancara kami kemarin itu adalah siswa lebih siap dari segi nilai, lebih sedikit muncul dan tidak tergantung dari tingkat inteligensinya dari siswanya juga. Jadi inteligensi mereka tampakkan muncul dari kelas-kelas reguler dari yang lain. Kalau mereka ikut semua perlombaan harus berpikir dulu mulainya dari mana, harus diseleksi. Mereka lebih mematokkan yang lebih dipersiapkan. Di sini hasil pemaparan wawancara kami. Apabila teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, apakah pembelajaran full day ini hanya diberlakukan kepada kelas unggul atau secara umumnya keseluruhan dari sekolah tersebut? Baik, saya kemudian pertanyaan dari Ayu. Kalau kelas unggul sendiri kalau masalah yang tadi itu semua ditetapkan di kelas unggul aja, dan full day itu cuman di kelas unggul, jadi tidak semua kelas diikutkan untuk full day, karena itu masih di kelas 1 aja. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan bertanya kepada pemakalah, yang mana pertanyaannya kan dari pemakaran hasil wawancara pemakalah ada di situ tentang pelafalan juz 30. Jadi pertanyaan sini, apakah pelafalan juz 30 itu ditetapkan oleh kelas unggul atau reguler? Baik, terima kasih atas soalan itu. InsyaAllah saya akan menjawab soalan itu. Jawabannya adalah apa yang telah diterapkan di MTSN itu adalah hanya kelas unggul sahaja. Di mana yang telah dijelaskan tadi, yaitu 3 perkara yang telah diterapkan oleh kelas unggul. Yaitu yang pertamanya adalah hafalan juz 30, yang keduanya penguasaan IT, yang ketiga adalah ilmu selain pada ilmu dari bidangnya sendiri. Itu saja. Berarti diterapkan di kelas unggul saja? Ya, di kelas unggul sahaja. Baik, atas jawabannya saya terima. Baik, mungkin sampai di sini hasil pemaparan makalah kami atau wawancara kami di MTSN 2 Banda Aceh. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam